Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan analisa fundamental untuk saham PT Unilever Indonesia. Di mana saat ini harga saham Unilever sedang terus-menerus mengalami penurunan ya. Dan saya lihat cukup banyak investor yang khawatir terhadap masa depan perusahaan ini. Oleh karena itu, apakah jatuhnya harga saham sang raja konsumer merupakan peluang beli kita di harga yang murah? Silakan teman-teman saksikan ulasan ini dari awal hingga akhir. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang historical kinerja keuangan Unilever pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data ini saya peroleh dari annual report perusahaannya, teman-teman semua. Bisa dilihat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ini sejatinya kinerja daripada Unilever ini cukup baik ya. Dari sisi revenue terus mengalami pertumbuhan, di mana capaian tertinggi Unilever ini terjadi pada tahun 2018. Jadi di 2016, 2017, 2018 ini terus mengalami tren kenaikan. Namun, mulai mengalami tren penurunan sejak tahun 2019 diikuti dengan 2020. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan rasio stock split yang dilakukan oleh perusahaan pada awal 2020, maka capaian EPS pada tahun 2020 itu masih lebih rendah dibandingkan capaian EPS perusahaan pada tahun 2019, yaitu di level 940 per lembar saham. Jadi tren penurunan daripada kinerja laba bersih Unilever sudah mulai terjadi sejak tahun 2019 ya sampai dengan tahun 2020. Untuk sektor lainnya ataupun untuk pos lainnya itu masih cukup baik teman-teman semua ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana korelasi antara kinerja fundamental perusahaan dengan harga saham Unilever. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 ya, ini harga saham perusahaan masih mengalami tren kenaikan ya, meskipun pada akhir 2016 sempat mengalami swing down. Namun sejak awal 2017 sampai dengan awal 2018 ini mengalami apresiasi yang cukup signifikan ya, dimana akhirnya mampu tercapai all time high daripada harga saham Unilever di awal 2018 pada level harga sebelum stock split ya. Saya hitung kurang lebih di level 57.000 ya, dimana tentu ini merupakan ekspektasi ya dari para pelaku pasar mungkin terhadap kinerja perusahaan yang mungkin akan sangat bagus pada tahun 2018. Meskipun begitu, tren harga sahamnya terus-menerus mengalami penurunan sejak all time high itu terjadi ya. Namun memang pada akhir 2018 sampai dengan awal 2019 sempat kembali mengalami apresiasi ya. Mungkin dikarenakan rilis kinerja keuangan 2018 Unilever yang memang cukup bagus ya, sehingga menyebabkan ada sebagian pelaku pasar yang terus-menerus melakukan akumulasi pada saham ini. Namun sayangnya kenaikan ini tidak mampu menghalau ekspektasi daripada pelaku pasar umumnya di saham Unilever yang mungkin ya memproyeksikan bahwa kinerja Unilever ke depannya akan mulai mengalami penurunan ya, dimana hal ini tercermin daripada pergerakan turun harga saham Unilever ya dari tahun 2018 awal itu sampai dengan saat ini terus-menerus mengalami penurunan. Oke, sebelum dilanjutkan mohon dukungan untuk like, share dan subscribe YouTube channel ini ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan update video dari saya. Terima kasih. Oke, berikutnya saya akan informasikan fakta kepemilikan saham publik Unilever dari segmen domestik. Ya, jadi bisa diperhatikan di sini teman-teman semua ya. Terdapat 9 segmen untuk kepemilikan saham Unilever, di mana pada tahun 2020 April saya dapat datanya dibandingkan dengan April 2021. Bisa diperhatikan ya bahwa pada bagian insurance, pensiun fund dan juga mutual fund ini melakukan penjualan ataupun pengurangan saham Unilever ya. Ini cukup besar jumlahnya, diimbangi atau diikuti dengan kenaikan daripada pemegang saham individu. Ya, jadi mungkin kalau saya perhatikan masuknya angkatan investor corona ya mungkin yang masuk dalam saham Unilever ini meningkatkan porsi saham individu ya. Namun kalau kita lihat pada pola ini teman-teman semuanya, penjualan yang dilakukan oleh ya, sektor institusi khususnya itu mungkin cukup masif ya, sehingga bisa menekan harga saham Unilever, sedangkan individual yang masuk dalam saham Unilever mungkin porsinya kecil-kecil ya, sehingga tidak mampu mengimbangi penjualan yang dilakukan oleh para institusi ini ya. Sekarang kita perhatikan di sisi segmen asing ya, pemilikan saham asing masih sama yaitu 9 segmen, dimana ini kalau kita perhatikan di bagian corporate, financial institution dan juga mutual fund juga melakukan penjualan pada saham Unilever ya. Namun pada bagian pensiun fundnya serta di bagian insurance juga mengalami peningkatan. Jadi kalau bisa saya simpulkan teman-teman semuanya,
yang menggerakkan ataupun menjadi mover penggerak harga saham Unilever untuk mengalami penurunan adalah dari aksi jual institusi, ya, khususnya adalah institusi lokal, ya, yaitu pada segmen reksadana. Ya, sepertinya ada porsi pengurangan bobot daripada kepemilikan saham Unilever yang mungkin dikarenakan adanya ekspektasi penurunan kinerja Unilever ke depannya. Ya, jadi bisa disimpulkan ya bahwa sebenarnya saat ini memang sedang terjadi aksi penjualan daripada harga saham Unilever oleh institusi. Ya, sedangkan individual itu mungkin karena dananya kecil, jadi tidak mampu mengcover penurunan harga saham Unilever dengan melakukan pembelian cukup masif. Ya, sedangkan dari sektor asing pun ini meskipun ada akumulasi, namun tetap penjualannya ataupun outflow-nya lebih besar dibandingkan inflow-nya. Oke, sekarang mari kita review kinerja keuangan 2020 daripada Unilever ya. Kalau kita perhatikan dari sisi laporan keuangannya, ini memang penjualan bersihnya masih tumbuh tipis sekali, ya 0,1% dibandingkan 2019. Ya, sebenarnya masih cukup baik ya, masih bisa bertumbuh tipis. Namun, kalau kita breakdown ya, sektor daripada penjualan bersihnya ini terdapat dua bagian ya. Mungkin bagi yang belum tahu tentang segmentasi produk Unilever ya, ini ada home and personal care, ini mendapati porsi sekitar 70% daripada penjualan bersih Unilever, dan juga sektor food and refreshment sekitar 30% dari penjualan bersih Unilever. Nah, kalau saya lihat, perhatikan teman-teman semua ya, ini di bagian penjualan antara 2020 sampai 2019 di bagian home and personal care mengalami peningkatan 0,4% ya. Namun di bagian food ini mengalami pengurangan ataupun penurunan sebesar minus 0,6%. Dan kalau kita perhatikan nih, ada satu hal yang unik di sini ya, dari sisi laba bruto dan juga hasil segmen. Jadi memang secara laba bruto mengalami kenaikan teman-teman semua ya, namun hasil segmennya justru mengalami penurunan. Di sini menunjukkan sebuah indikasi bahwa Unilever mungkin mengurangi tingkat margin daripada keuntungan produknya, namun mengejar omset ataupun quantity daripada penjualannya. Ya, ini merupakan sebuah strategi yang cukup baik teman-teman semuanya, sehingga kira bisa mengcover keuntungan ataupun penjualan daripada segmen home and personal care. Dan kalau kita perhatikan di bagian home and personal care ini sebenarnya lebih banyak ya di-trigger oleh produk-produk health and hygiene. Ya, jadi kalau teman perhatikan, teman bisa baca informasi mengenai penjualan produk Unilever, memang ini lebih banyak diarahkan ataupun difokuskan dalam produk-produk health and hygiene. Ya, tentu ini mengikuti dinamika daripada market ya, dinamika daripada konsumen yang memang lebih memilih produk-produk health and hygiene di tahun 2020. Sedangkan pada bagian food and refreshment, sayangnya ini mengalami penurunan. Ya, jadi ini disebabkan oleh penurunan penjualan pada produk Unilever Food Solution. Ya, khususnya adalah di bagian restoran, hotel, perusahaan-perusahaan F&B yang memang selama ini menjadi konsumen daripada produk Unilever, ini memang penjualannya menurun ya. Terutama juga di bagian ekspornya Unilever juga ini mengalami penurunan di sektor food and refreshment. Seperti itu. Jadi faktor daripada segmen food and refreshment ini mengalami penurunan, namun mampu di-cover dengan peningkatan penjualan pada bagian home and personal care, khususnya di segmen health and hygiene, yang mengakibatkan secara in total ini penjualan bersih Unilever ini mampu bertumbuh 0,1% dibandingkan 2019. Sekarang mari kita lihat porsi bebannya seperti apa ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi bebannya ini mengalami kenaikan ya, yang sehingga menyebabkan laba usaha juga mengalami penurunan sebesar 6,6% teman semua ya. Kalau saya breakdown, maka ini bisa didapatkan informasi bahwa memang beban penjualan mereka ini mengalami kenaikan sebesar 7,2% yang memang disebabkan karena aktivitas promosi selama tahun 2020. Kemudian beban umum dan administrasi juga mengalami kenaikan 12,8% yang memang disebabkan karena biaya royalti enterprise teknologi service pada kuartal 4 2019 kepada perusahaan afiliasi Unilever dengan maksimal 1% dari total neto penjualan Unilever. Ini adalah sebuah biaya royalti teman semua ya, yang dibayarkan Unilever Indonesia kepada perusahaan afiliasi mereka, di mana nanti memiliki rules ya, yaitu dibebankan 1% dari total neto penjualan Unilever ke depannya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi EBITDA juga dilaporkan mengalami penurunan sebesar 6,2% ke level 10,5 triliun dibandingkan 2019 yang masih bisa mencapai 11,25 triliun. Oleh karena itu diikuti juga dengan penurunan pada laba bersih per saham dasar, yaitu disebut juga dengan EPS, yaitu ke level Rp188 dibandingkan dengan 2019 yang masih tercapai di level 154. Oleh karena itu ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan penurunan EPS yang kedua kalinya sejak 2019. Ya, oleh karena itu apakah timbul pertanyaan bahwa tren turun ini akan berlanjut terus-menerus? Oke, mari kita lihat bagaimana review saya terhadap kinerja keuangan kuartal 1 2021 daripada Unilever. Di sini saya ambil
post profit and loss ya dari laporan keuangan perusahaan. Kalau kita perhatikan dari sisi penjualannya ini mengalami penurunan ya, 7,8% ke level 10,28 triliun. Nah, perlu diperhatikan teman-teman semua ya, bahwa penurunan penjualan ini menurut saya adalah sebuah warning ya, sebuah warning akan kinerja Unilever ke depannya. Belum pasti, namun juga merupakan sebuah sinyal negatif ya. Harap diperhatikan, perlu diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa kalau ini terus berlanjut, maka bisa kita pastikan ya bahwa laba bersih daripada Unilever juga akan terus mengalami penurunan. Jadi harap diperhatikan kalau penjualan itu bisa meningkat, maka ini merupakan sebuah sinyal negatif bagi kinerja fundamental Unilever ke depannya. Kedua, dari sisi laba bruto ini mengalami penurunan, ya otomatis ya mengikuti daripada penurunan penjualan bersih mereka. Kemudian beban pemasaran dan penjualan, nah ini mengalami penurunan ya, sehingga otomatis menjadi sebuah sinyal positif. Diikuti dengan beban umum dan administrasi yang juga mengalami penurunan sebesar 9,9%. Jadi memang di sini mungkin Unilever sudah mulai menyadari bahwa penjualan mereka mungkin sudah mulai akan mengalami fase penurunan, sehingga mereka melakukan efisiensi internal ya, dengan melakukan pemangkasan mungkin atau penghematan biaya pada beban pemasaran serta beban umum. Ya, ini merupakan sebuah ciri perusahaan yang memang fundamentalnya baik teman semua ya. Kemudian kita perhatikan dari sisi laba usaha juga mengalami penurunan sebesar 6,83%. Diikuti dengan laba bersih yang juga mengalami penurunan sebesar 8,8%, sehingga tercatat hanya di 1,69 triliun ya, berbanding dengan 2019 yang mencapai 1,8 triliun. Dari sini bisa dihitungkan bahwa EPS juga mengalami penurunan ya, ke level Rp45 per lembar saham, dibandingkan dengan tahun 2019 di level Rp49. Dan kalau kita anuleskan ya, saya anuleskan daripada EPS ini, maka bisa saya dapatkan bahwa dari sisi estimasi EPS ini, maka capaian EPS di 2021 untuk Unilever ada sebesar Rp180 per lembar saham ya, dari result kinerja Q1 ini ya, dibandingkan dengan 2020, maka berarti ini masih lebih rendah 4,2% teman-teman semua ya. Jadi harap diperhatikan dengan adanya sinyal daripada penurunan penjualan Unilever di kuartal 1, maka berpotensi menyebabkan EPS mereka juga mengalami penurunan. Artinya kalau sampai terjadi 2019 turun, 2020 turun, 2021 juga mengalami penurunan, maka bisa diasumsikan bahwa mungkin ke depannya harga saham Unilever masih akan terus mengalami penurunan. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah estimasi saja dari sisi aspek fundamental. Silahkan nanti teman-teman memiliki pendapatnya masing-masing bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam kalkulasi harga wajah Unilever, di mana di sini saya akan menggunakan pendekatan equity bond ya. Untuk lebih jelasnya mengenai metode evaluasi equity bond nanti akan saya sampaikan pada video terpisah. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini untuk terus mendapatkan update video dari saya. Untuk komponen kalkulasinya adalah sebagai berikut ya. Untuk book value perusahaan saya hitung di level Rp172 per lembar saham. Untuk EPS-nya kita pakai di tahun 2020 ya, yaitu di level Rp188 per lembar saham. Di mana dividend payout ratio, nah ini saya pergunakan data 10 tahun teman-teman semua ya. 10 tahun rata-rata. Saya perhatikan memang ada antara 99, ada juga sampai lebih dari 100%. Ya saya pakai saja angka rata-rata 99,5% ya. Ini berdasarkan catatan saya untuk dividend payout ratio Unilever di 2019 ke bawah. Ya saya tidak memasukkan unsur 2020 ya. Nah, kemudian ini kita dapatkan juga average ROE-nya berada di level 126% ya. Pada saat video ini saya buat, price daripada Unilever adalah di harga 5.725 ya, dengan lawas PE 10 tahun dari level 32 kali. Jadi kalau kita perhatikan teman semuanya, kita hitung equity bond yield-nya di harga tersebut adalah di level 3,28%. Kalau kita bandingkan dengan yield net daripada obligasi negara Indonesia 10 tahun, maka saya dapat angkanya di level 5,54% ya. Artinya secara harganya pada saat ini di 5725 secara sekilas teman semuanya ini tidak menarik ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana dengan hasil kalkulasi dengan menggunakan pendekatan equity bond ini ya. Maka kita bisa dapatkan untuk book value-nya akan mengalami peningkatan selama 10 tahun ke depan ya. Jadi kita estimasikan 10 tahun ke depan itu dia naik ke level Rp183 dengan estimasi EPS 10 tahun dari level 230 ya. Jadi mengalami peningkatan ke level tersebut. Dividen per share dengan asumsi dividen payout ratio masih di level 99,5, maka saya dapatkan di level 229 ya. Estimasi harga Unilever dengan pendekatan equity bond saya dapatkan di level 7.378. Dan kalau saya present value-kan di harga saat ini, maka saya dapatkan level 4.300. Artinya di level 4.300 ini equity bond yield daripada Unilever ini masih berada di level 5,34%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana skenario pembelian daripada harga saham Unilever? Di harga berapa
harga sahamnya baru menarik gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Pada skenario pertama, misalnya ya kita beli di level saat ini di 5725 pada saat video ini saya buat ya. Di sini kita hitung berarti equity bond yield daripada Unilever berada di level 4,02%. Ya, masih di bawah daripada yield net daripada 10 year Indobond seperti itu ya. Dan kalau kita hold saham ini sampai dengan 10 tahun plus dengan dividen yang kita dapatkan, maka total pencapaian hanya berada di level 5,52%. Jadi jelas tidak menarik teman semuanya. Ya, ini adalah cara penggunaannya ataupun pola pikirnya dengan menggunakan pendekatan equity bond. Sekarang skenario yang kedua adalah kalau misalkan kita beli harga saham Unilever di level Rp4.000 ataupun lebih rendah di bawahnya itu gitu ya. Maka kita bisa hitung equity bond yield-nya di level 5,75%. Ya, sudah sedikit di atas daripada net 10 year Indobond yield di level 5,54% gitu ya. Artinya sudah menarik nih. Nah, sekarang kalau kita hitung lagi total annual yield return yang bisa kita peroleh dengan menyimpan saham Unilever sampai dengan 10 tahun ke depan plus dengan dividennya, maka kita bisa dapatkan angka yield-nya adalah di level 9,37%. Ya. Jadi ini merupakan sebuah angka yang ya bisa dikatakan cukup menarik ya. Kembali lagi ke preferensi teman-teman semua. Yang bisa saya sampaikan adalah di level 4.000 merupakan area beli yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman melakukan pembelian seharga saham Unilever. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah estimasi yang saya lakukan dengan time frame hold 10 tahun teman-teman semua ya. Kalau bisa dapat harga lebih rendah daripada 4.000, maka itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya saya akan berikan view dari sisi analisa teknikal untuk pergerakan harga saham Unilever ya. Pada saat video ini saya buat memang harga saham Unilever sempat mengalami apresiasi ya, kecil saja ya, namun di sini belum saya lihat akan mengalami penguatan lebih lanjut ya, jadi masih small rebound saja ya, dimana pada area kotak biru itu merupakan area support 1 ya di level 5.100 sampai 5.300. Di sini kita harapkan sebenarnya ya itu mampu bertahan teman semua ya. Bagi teman-teman yang sudah pegang mungkin bisa melakukan average down di situ. Kalau punya di harga atas bisa melakukan average down di situ dengan mungkin maksimal modal tinggal diatur saja ya berapa persen agar bisa melakukan cicil beli. Ya, namun waspada jika nantinya level seperti ini ditembus, maka Unilever berpotensi untuk turun terus ya ke level area support kuat berikutnya di area kotak kuning yang saya gambarkan ini di level 4.030 sampai 4.100 ya. Di mana level-level ini merupakan level harga beli yang cukup baik ya, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu di level 4.000 dan bahkan di bawahnya itu merupakan harga beli yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua melakukan akumulasi beli harga saham Unilever ya. Sekali lagi ini merupakan sebuah disclaimer. Silakan teman-teman semua yang menonton video ini untuk melakukan kalkulasi mandiri ya, mempertimbangkan modal serta time frame investasi teman-teman semua. Oke, demikian sharing dan ulasan saya untuk saham Unilever, semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya untuk mendapatkan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi, serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join saya sertakan pada video ini ya. Thanks for watching dan see you in the next video.